Halo warga Jakarta, bersama saya Bayu Suseno di program Jurnal Kebon Sirih. Pada episode Februari 2025 kali ini, kita akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Wibi Andrino, terkait dukungan program prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sampai 2030 ke depan. Warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Wibi Andrino. Kita akan mendengarkan langsung tanggapan Pak Wibi terkait program prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sampai 2030 ke depan. Halo, Assalamualaikum Pak Wibi. Waalaikumsalam. Gimana, Bayu? Sehat, Pak. Bapak sendiri sehat, Pak? Aman. Aman, oke, Pak. Oke, Pak. Pada rapat paripurna Kamis 20 Februari kemarin, Pak Pram telah menyampaikan pidato perdananya dan menyampaikan program prioritas untuk Jakarta ke depan. Apa yang menjadi tanggapan Bapak terkait program kerja tersebut, Pak? Kemarin kita hadir ya, Pak ya, di rapat paripurna tersebut. Itu adalah paripurna perdana dari Pak Pram. Beliau menyampaikan hal-hal yang dia ingin kerjakan untuk Jakarta. Tentunya kita sebagai mitra menyambut baik ya. Hal-hal baik yang dia sampaikan, bagaimana dia ingin memperbaiki permasalahan pendidikan di Jakarta, kesejahteraan, masalah banjir, macet, dan lain-lain. Ya pasti kita dukung itu. Upaya apa Pak yang akan dilakukan DPRD sendiri untuk mendukung program tersebut? Yang pertama adalah komunikasi yang intens dengan Gubernur elected ya Pak Pram ya. Karena tentu ini adalah hal-hal teknis nanti ke depan ini akan banyak hal yang harus kita kerjakan. Terutama misalnya kita konteks masalah banjir ya. Masalah banjir ini tidak akan selesai dengan kita masalah membangun embung atau waduk dan lain-lain saja, tapi bagaimana juga masalah kali ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin, Bang Rano sudah turun ke beberapa kali di Jakarta untuk melakukan pengerukan. Nah, ke depan pasti akan ada masalah yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana hunian-hunian yang di tepi sungai ini mau dibenahin. Apakah ditertibkan? Kalau misalnya ditertibkan mau dipindah kemana? Itu masyarakat di situ bertanya kan, komitmen dari pemerintah. Kalau misalnya mereka diberikan hunian yang layak, yang baik, pasti mereka juga akan menyambut baik, menyambut positif hal-hal yang dilakukan Jakarta. Karena kita juga pingin semua tuh Jakarta ini bebas banjir kan. Ya, yang utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana kali-kali yang dulunya mungkin panjangnya sekitar 10 meter, 15 meter yang sekarang tinggal 1-2 meter ini bisa kembali pulih sebagaimana dulu lagi. Selain itu Pak, ada yang lain mungkin Pak yang menjadi prioritas sendiri Pak? Ya, kita melihat bagaimana Pak Pram juga concern masalah pendidikan ya. Pendidikan ini di Jakarta ini kan sempat ramai bagaimana para peserta didik kita di Jakarta ini yang tadinya mendapatkan KJP tapi terputus, dia ingin memulihkan kembali. Tentu inilah angin segar buat masyarakat Jakarta. Sehingga anak-anak didik kita yang tadinya mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa dapatkan kembali. Dan juga di dalam KJP itu juga yang menjadi perhatian tentang pangan murah. Pangan murah ini sangat berarti sekali buat masyarakat Jakarta. Yang sampai sekarang ini banyak masyarakat Jakarta yang kesulitan untuk mengakses itu. Bahkan ketika mereka sudah mendapatkan misalnya KJP gitu kan, mereka harus berebutan barcode untuk menembus murah, menembus daripada pangan murah itu. Dan hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi sebenarnya. Karena kalau kita memang ingin membantu, ya bantulah dengan sepenuhnya gitu loh. Jangan sampai ada satu kebijakan yang nanti mempersulit dari masyarakat. Dari sejumlah program yang disampaikan Pak Pram di pidato perdananya, program apa yang menjadi poin penting di 100 hari kerja gubernur saat ini? Ya, yang saya baca ya, dia juga ingin memperbaiki masalah taman ya. Dia ingin masalah pedestrian juga dia ingin perbaiki. Dia ingin membuat masyarakat Jakarta ini menikmati jalan-jalan daripada kota Jakarta ini dengan aman. Ini jadi concern serius kalau kita bicara tentang walkability index ya. Jadi orang Jakarta ini dianggap malas sekali untuk jalan. Nah, korelasinya dengan kesehatan juga ada.
Dan orang Jakarta ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai ke kantor kemanapun. Karena apa? Misalnya Jakarta macet dan juga kendaraan transportasi publiknya nggak connected. Nah, ini yang mau dibangun oleh Pak Pram, ini menarik kepada saya. Seandainya dia nanti membangun konsep adalah Transjakarta itu dirubah menjadi Trans Jabodetabek, tentunya masyarakat luar Jakarta yang masuk ke Jakarta untuk bekerja itu nanti akan lebih mudah dan akhirnya memilih untuk menggunakan Transjakarta. Kita lihat harga dari Transjakarta cukup murah dan sangat affordable untuk masyarakat. Jadi ketika ini bisa dimasifkan dan dirasakan sampai juga wilayah luar Jakarta, itu bisa menurunkan tingkat kemacetan. Nah, ketika tingkat kemacetan itu menurun, tentu polusi daripada Jakarta juga akan menurun. Nah, ini juga bagus. Seandainya nanti pedestrian itu dibangun rapi, orang-orang bisa berjalan kaki, orang-orang bisa berolahraga dengan udara yang baik, tentunya Jakarta ini akan jadi kota yang lebih baik. Apa yang kemudian menjadi fokus perhatian Pak Wibi ke depan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi warga Jakarta dalam hal program atau kebijakan? Ya, semua kebijakan yang lahir daripada eksekutif dan legislatif ini haruslah tepat sasaran. Ya, harus benar-benar dirasa oleh masyarakat. Kita jangan membuat satu kebijakan yang eksklusif ya, tapi bagaimana kebijakan yang inklusif, kebijakan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi itulah nanti akan perdebatannya antara eksekutif dengan legislatif dalam rapat-rapat. Bagaimana keinginan daripada kita, wakil-wakil rakyat Jakarta yang ada di Kebon Sirih ini, agar program-program ini tersasar dengan spesifik kepada masyarakat. Misalnya ada satu program tentang sarapan gratis. Nah, sarapan pagi gratis ya, Pak Pram. Ini misalnya sudah ada program makan bergizi gratis. Nah, apakah ini nanti akan overlap misalnya seperti itu? Ada makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, ada sarapan pagi gratis daripada pemerintah daerah, apakah tidak double? Nah, bagaimana nanti pengelolaan daripada sarapan gratis itu? Apakah melibatkan UMKM daripada sekitar, sehingga tuh masyarakat tuh bisa juga terangkat ekonominya. Yang kedua tentang yang menarik, adanya nanti job fair ya, 3 bulan sekali di tingkat kecamatan itu juga menarik. Karena ini yang ditunggu oleh masyarakat, karena lapangan pekerjaan hari ini sangat amat sulit di Jakarta. Orang-orang yang misalnya tadinya lulusan SMA, pengangguran, sekarang bukan lagi lulusan SMA, tapi S1, bahkan S2 ada yang masih pengangguran. Jadi mereka bingung sekarang, gimana nanti bisa menatap masa depan kan? Ketika pendapatan itu, ketika mereka bekerja seperti mana? Jadi hal-hal seperti itu tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat, program-program padat karya itu bisa berjalan di Jakarta. Oke Pak, apa yang menjadi harapan Pak Wibi ke depan terkait 5 abad kota Jakarta? Iya, Jakarta yang lebih humanis. Untuk umur 5 abad ini bukan umur yang sedikit, tapi Jakarta ini adalah untuk semua, untuk tidak kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi bagaimana dunia usaha ini, iklim usaha ini bisa lebih nyaman mereka berinvestasi di Jakarta. Birokrasi kita juga bagus, good governance. PNS-PNS kita juga bekerja dengan dedicated. Juga warganya juga bisa lebih merasakan memiliki kota Jakarta, bukan seperti anak kos gitu loh, yang hanya tinggal tiba-tiba ketika habis sewa mereka pergi. Tapi mereka harus juga ikut membangun Jakarta, karena tanpa ada kolaborasi antara pemerintah dengan rakyatnya ini akan sulit. Jadi bagaimana membangun harmoni itu sehingga tuh masyarakat juga merasa membangun kota ini bersama-sama. Bukan mereka hanya duduk manis disuapin saja, tapi ikut juga andil dalam membangun Jakarta. Bukan selepas karena mereka sudah bayar pajak mereka lepas tangan, tidak seperti itu. Tapi membangun suatu society itu ya, kan nggak bisa hanya dengan kita membayar pajak terus urusan beres, dibayar beres. Tapi membangun lingkungan itu juga butuh juga kebersamaan daripada kita semua. Oke, terima kasih Pak Wibi atas waktunya. Demikian tadi bincang-bincang kita langsung dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Wibi, terkait tanggapan dan komitmen dukungan program kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di masa jabatan periode 2025 sampai 2030 ke depan. Semoga upaya yang dilakukan DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Jakarta lebih baik.